Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Apakah kalian sehat? Hari ini kita ada lagi dalam channel pembelajaran kita Marmit 2020 dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini sebagai berikut. 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 3. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, anak-anak sekalian, proklamasi kemerdekaan menjadi tongkat sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Adapun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita akan membaca bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tongkat sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, bangsa Barat seperti bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kita lihat bahwa bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 365 tahun atau 3/2 abad. Sedangkan bangsa Jepang menjajah Indonesia selama 3/1/2 tahun. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mester Ahmad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro.
Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Ini adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda yang mana sekarang ini dia sudah menjadi museum perumus naskah proklamasi. Ini adalah Tadashi Maeda. Dia adalah seorang berbangsa Jepang yang berhati mulia, yang mana rumahnya itu dijadikan sebagai tempat perumus naskah proklamasi. Nah, ini adalah 3 tokoh yang merumus naskah proklamasi. Di antaranya ini adalah Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian istri dari Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati, yang mana dia ini adalah yang menjahit bendera merah putih pada saat penaikannya pada saat 17 Agustus 1945. Pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Fringgadingo, Tambrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Tahukah kamu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna sangat penting bagi bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di antaranya 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure. Kemudian yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tongkat sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pendapat di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berbeda di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dalam hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar berlangsung hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu beradaptasi sesuai kondisi lingkungan. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi?
Anak-anak sekalian, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga tumbuhan teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang berongga. Di dalam rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Kita akan berbicara tentang bagaimana tumbuhan beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup. Adaptasi pada tumbuhan. Contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Habitat adalah lingkungan tempat hidup. Yaitu 1. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan memiliki sedikit air disebut sakrofit. Contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan sakrofit adalah pohon kurma, lidah buaya, kaktus, dan cocor bebek. Yang berikut 2. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi disebut halofit. Contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan halofit adalah bakau atau mangrove. 3. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berair. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan hidrofit adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Yang berikut adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab yang disebut hygrofit. Contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan hygrofit adalah bungonia dan tumbuhan paku. Yang berikut, yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan yang miskin nitrogen adalah kantong semar dan tumbuhan penus. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah tadi penjelasan Ibu tentang bagaimana tumbuhan beradaptasi, kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kita lihat bagaimana kita membuat pertanyaan dengan kata-kata tanya. Untuk itu, kalian dapat menyelesaikan tugas yang ada seperti muatan bahasa Indonesia. Kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya yang ada. Kemudian untuk muatan IPS, kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian muatan IPA, kalian dapat menuliskan bentuk-bentuk adaptasi tumbuh-tumbuhan berikut. Di antaranya tumbuhan jati, berikut padi dan tebu, kemudian kunyit dan kencur, dan tumbuh pisang. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian senantiasa dapat menyelesaikan itu dan kalian senantiasa dapat
mematuhi aturan kesehatan yang mana senantiasa kalian memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan selalu sebelum beraktivitas. Selamat belajar anak-anak sekalian, semoga kalian senantiasa sukses. Sampai jumpa, shalom.